Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Hadirin yang kami hormati, ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, dan anak-anakku tercinta, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita sudah berada di dalam bulan Ramadan, yaitu malam yang pinten nggih? 6 nggih. Malam yang ke-6 nggih. Berarti sholat tarawih yang ke-6, dan besok insya Allah kita akan melaksanakan puasa Ramadan pada hari yang ke-6. 6 Ramadan bertepatan dengan 6 Maret 2025. Hadirin yang kami hormati, mari kita selalu untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara meningkatkan takwa adalah kita rajin untuk hadir ke masjid, sebagaimana tema yang diberikan oleh panitia pada malam ini. Oleh karena itu, beberapa hal yang berhubungan dengan cinta masjid, hadir di masjid, berjamaah di masjid, akan kami bacakan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dilaksanakan. Yang pertama kami bacakan hadis Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan masjid. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfangu darajatan. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya lalu berjalan menuju salah satu rumah Allah atau berjalan ke masjid untuk menunaikan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah, maka setiap langkahnya satu langkah menghapus dosa dan langkah lainnya mengangkat derajat. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 666. Hadis ini isinya adalah sebagai berikut. Ya. Kalau tadi terjemahnya, sekarang maksudnya apa? Ya. Karena orang membaca terjemah
belum tentu mengerti maksudnya, jadi harus dijelaskan. Itulah pentingnya adanya guru, begitu ya. Jadi guru tugasnya adalah menjelaskan. Nanti yang tidak jelas bisa bertanya. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, berarti ini berwudu dari rumah ya. Berwudu dari rumah. Lalu berjalan menuju salah satu rumah Allah atau masjid. Nah, salah satu dari rumah Allah, salah satu dari masjid. Masjid di GSMT kan banyak ya. Ada Masjid Tuba, ada Masjid Assalam, ada Musola Sriwijaya Blok 5 yang sekarang udah jadi masjid untuk Jumatan, udah 2 kali. Ada pautnya juga dan TPQ-nya. Kemudian yang keempat ada Musola Al-Ikhlas di Blok 2. Jadi ada 4 tempat ibadah ya. Barang siapa berjalan menuju salah satu rumah dari rumah Allah. Jadi kita berjalan dari rumah menuju ke masjid. Pilih 4 masjid yang ada di perumahan ini, ya, yang kita sukai. Ya. Untuk apa? Untuk menunaikan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah. Berarti kewajiban yang kita laksanakan di masjid itu bukan hanya satu, ya, karena di sini menggunakan isim jamak yang artinya banyak. Faraidun ya, artinya beberapa kewajiban. Kalau faridotun satu kewajiban, faridotani 2 kewajiban, kalau faraidu beberapa kewajiban. Berarti kewajiban-kewajiban kita banyak ya. Maka setiap langkahnya, satu langkah menghapus dosa dan satu langkah lagi mengangkat derajat. Jadi kewajiban-kewajiban kita, misalnya sholat 5 waktu di masjid, hukumnya apa? Ya, ada 2 pertanyaan. Sholat 5 waktu titik, hukumnya apa? Fardu ain, betul? Fardu ain adalah wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap individu. Sholat 5 waktu hukumnya fardu ain. Kemudian sholat 5 waktu di masjid hukumnya apa? Ulama berbeda pendapat. Saya memilih pendapat fardu kifayah. Ya. Karena ada yang berpendapat sunnah muakkadah, ada yang fardu kifayah. Maka saya memilih fardu kifayah karena di dalam hadis lain ada lafaz afdolu, gitu ya. Ya. Jadi kewajiban-kewajibannya, satu, sholat 5 waktu di masjid berjamaah itu fardu kifayah. Kalau sudah sebagian berada di masjid untuk 5 waktu, berarti sebagian yang lain tidak berdosa. Seperti orang mengurus jenazah, gitu ya. Ya. Tapi sholat 5 waktunya wajib, menuju ke masjidnya fardu kifayah. Nah, kewajibannya adalah sholat 5 waktu. Kemudian kewajiban yang lain apa selain sholat 5 waktu yang ada di masjid? Ya ini yang detik ini sedang dilaksanakan apa? Pembelajaran, ya, atau learning, atau studying, ya, atau taklim, atau ngaji, atau mencari ilmu, ya kan? Sholat 5 waktu wajib, belajar wajib. Nah, di masjid sholat 5 waktu, di masjid belajar. Ke masjid untuk apa? Untuk melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian untuk belajar, mencari ilmu, dan lain-lainnya. Maka, apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita lewat nabinya, yaitu dosa-dosa kita akan dihapus, dan derajat kita akan diangkat.
Jadi satu langkah kaki itu menghapus dosa, satu langkah kaki yang satunya mengangkat derajat. Begitu. Jadi dosa-dosa kita itu setiap hari akan dihapus oleh Allah jika kita sering hadir ke masjid. Kemudian derajat kita setiap hari akan ditinggikan oleh Allah jika kita sering hadir ke masjid. Itu isi hadisnya seperti itu. Sehingga semakin jauh jarak rumah dengan masjid, maka semakin banyak dosa yang dihapus dan semakin derajatnya semakin tinggi. Begitu ya. Misalnya kalau dari blok 26 ke sini berapa langkah? 200 langkah. Kalau ke Masjid As-Salam berapa langkah? 400 langkah. Gitu ya. Berarti kalau RT 2 ke As-Salam pahalanya lebih besar daripada ke Uba, begitu. Jadi semakin jauh pahalanya semakin banyak. Intinya adalah tidak boleh beralasan masjid atau aku orang jamaah, begitu. Tidak boleh beralasan seperti itu. Masjidnya jauh, saya nggak mau taklim, tidak boleh beralasan seperti itu. Hadirin yang kami hormati, inti daripada kultum malam ini adalah mari kita hadir ke masjid untuk sholat jamaah, untuk menuntut ilmu, agar dosa-dosa kita semakin diampuni, semakin hari semakin sedikit, semakin tipis, semakin hilang, dan derajat kita semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.